polemik yang terjadi di Kabupaten Solok, kader kami, saudara Didi Hendra Ketua DPRD, di mana adanya mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh 22 anggota DPRD Kabupaten Solok. Sebenarnya sudah dibacakan pada paripurna tanggal 20 putusan Badan Kehormatan DPRD Solok. Kemudian kemarin ya kita sudah terima putusan Badan Kehormatan yang diterima langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Solok. Setelah kami pelajari, ya kami amati putusan ini, ternyata ya, apa yang disampaikan dalam paripurna tentang putusan BK dengan yang ada pada putusan BK yang kami terima itu berbeda sama sekali. Apa ketika pengambilan berbeda? Ya, pada keputusan yang disampaikan di paripurna itu ada sanksi sidang, kemudian rekomendasi pemberhentian. Padahal pada putusan itu tidak ada sama sekali. Tidak adanya amar putusan yang mengatakan Dodi Hendra ini bersalah. Dodi Hendra ini direkomendasikan diberhentikan sebagai ketua DPRD. Padahal keputusan itu dasarnya harus putusan BK. Nah, padahal putusan BK tidak ada bunyi sanksi sama sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di rilis, saya bacakan ya. Puasa putusan BK tanpa amar putusan. Ya. Jadi setelah kami membaca dan mempelajari putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok nomor 189 garing 14 BK garing DPRD garing 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah ditandatangani oleh pimpinan DPRD Kabupaten Solok atas nama Ibu Munir Espam, APT dan Luki Effendi, kami menanggapi sebagai berikut. Ya. Pertama, bahwa putusan BK DPRD Kabupaten Solok menyalahi, melanggar dan bertentangan dengan peraturan DPRD Kabupaten Solok nomor 3 tentang tata beracara pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan karena tidak memuat amar putusan dalam putusan BK sehingga mengandung cacat hukum dan akibat hukumnya putusan BK batal demi hukum, maka secara hukum dianggap tidak pernah ada dari semula. Yang kedua, bahwa berdasarkan putusan BK tidak ada amar putusan yang menyatakan saudara Dodi Hendra sebagai teradu telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 3 Peraturan DPRD Kabupaten Solok nomor 2 tahun 2019 tentang kode etik DPRD Kabupaten Solok dan menjatuhkan sanksi dengan merekomendasikan pemberhentian jabatan sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok nomor 2 tahun 2011 tentang kode etik DPRD Kabupaten Solok. Ketiga, bahwa oleh karena tidak ada amar putusan BK sebagaimana dimaksud di atas, maka secara hukum putusan BK tidak memiliki kekuatan eksekusi dan tidak dapat ditindaklanjuti atau dilaksanakan sehingga saudara Dodi Hendra tetap sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok dengan hak dan kewenangan yang melekat padanya. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kami meminta pertama, pimpinan DPRD Kabupaten Solok agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang ditujukan untuk menindaklanjuti putusan BK yang sama sekali tidak memiliki amar putusan yang dapat dilakukan eksekusi atau dilakukan pelaksanaan putusan. Kedua, BK DPRD Kabupaten Solok agar mencabut surat keputusan BK DPRD Kabupaten Solok nomor 175 garing 01 garing BK garing DPRD garing 2021 tentang sanksi pelanggaran kode etik terhadap saudara Dodi Hendra sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2021 karena telah bertentangan dengan putusan BK nomor 189 garing 14 garing BK garing DPRD garing 2021 tanggal 18 Agustus 2021 karena tidak ada amar putusan yang menyatakan saudara Dodi Hendra terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Sekali lagi, tidak ada amar
yang menyatakan saudara Rudi Hendra terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian yang ketiga, seluruh pihak terkait agar tidak mengeluarkan pernyataan, keterangan yang menyatakan saudara Rudi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solo telah melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi dengan direkomendasikan pemberhentian jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solo agar tidak dianggap telah mengeluarkan berita keterangan bohong karena tidak sesuai dengan keputusan BK DPRD Kabupaten Solo. Kemudian di samping itu Bapak Ibu media, ya, kami atas DPD Partai Gerindra, karena setelah keluarnya putusan ini tentu ada langkah-langkah yang akan kami ambil. Karena hal ini berkaitan dengan harga diri, dengan nama baik marwah Partai Gerindra. Rudi Hendra sebagai kader tidak bisa dilepaskan dari Partai Gerindra. Maka langkah pertama kami sudah menyurati BK keberatan tentang ini. Kemudian juga sudah kita surati gubernur. Kemudian juga langkah hukum kita ambil. Hal yang terjadi mosi tidak percaya ini sudah mencemarkan nama baik saudara Rudi Hendra, sudah meresahkan keluarganya, keluarga besarnya, anak istrinya juga. Tentu ada langkah-langkah yang kita ambil. Dengan tidak terbuktinya adanya arogansi, otoriter pada hasil putusan BK, maka sudah terjadi pencemaran nama baik. Maka 22 anggota DPRD Kabupaten Solo sedang kita susun, sedang kita pertimbangkan untuk kita laporkan ke pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ricuh yang terjadi waktu pembahasan RPJMD, ada terjadinya perusakan aset negara. Kita juga perintahkan anggota fraksi kita, fraksi Gerindra di Kabupaten Solo, untuk membuatkan laporan polisi atas perusakan aset negara. Kemudian juga kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah lain karena selama proses pelaksanaan pengaduan terhadap teradu Rudi Hendra dilakukan oleh banyak yang tidak prosedural. Kita juga sedang mengkaji ini, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan tentang kawan-kawan yang berada di BK. Mungkin itu kami dari DPD Gerindra ya menyatakan statement tanggapan kami tentang kejadian terjadi di Kabupaten Solo yang berkaitan dengan Ketua DPRD kader Gerindra. Mungkin dari pihak penegak hukum Saudara Bino ada yang menambahkan, kami persilakan. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama kita hormati jajaran pengurus DPD Provinsi Sumatera Barat Gerindra, kemudian juga yang kami Bapak Rudi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solo dan rekan-rekan media, Bapak-bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih banyak. Hari ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Edi sebagai sekretaris DPD Gerindra. Tapi satu hal yang penting kami sampaikan adalah, pertama, kami keberatan sekali ada statement dari penasihat hukum Epidiasya Dr. Suharizal SHMH di beberapa media yang mengatakan bahwa dengan keputusan BK klien kami tidak lagi menjadi Ketua DPRD Kabupaten Solo. Padahal fakta hari ini menunjukkan putusan BK saja tidak memiliki amar putusan yang menyatakan klien kami sudah melakukan pelanggaran kode etik, apalagi direkomendasikan untuk dijatuhkan sanksi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solo. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami bahwa amar putusan itu adalah perintah putusan. Jadi amar itu artinya perintah. Jadi kalau amar putusan artinya perintah putusan. Kalau dalam sebuah putusan tidak ada amar putusan, apa yang mau diperintahkan? Artinya tidak ada perintah dalam putusan itu. Karena tidak ada perintah, tidak bisa dilakukan pelaksanaannya atau eksekusinya. Itu yang kami sampaikan dan kami maksudkan tadi. Nah, oleh karena itu berdasarkan kepada tata beracara BK DPRD Kabupaten Solo
keputusan yang dilahirkan untuk pemberian sanksi yang menyatakan klien kami sudah melakukan pelanggaran berat, pelanggaran sedang, kemudian direkomendasikan untuk diberhentikan itu harus berdasarkan kepada putusan PK yang ternyata dalam putusan PK itu tidak ada amar putusan apapun. Nah, oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ebi tadi, tentu kita berharap kepada pimpinan DPRD Kabupaten Solok tidak menindaklanjuti dan tidak melaksanakan putusan PK ini karena tidak ada amarnya atau perintah putusannya yang dapat ditindaklanjuti sebagai sebuah putusan. Nah, oleh karena itu kami mengeluarkan pernyataan bahwa klien kami sampai hari ini secara hukum sah sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok dan segala hak dan kewenangan melekat pada dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis? Kami silakan kawan-kawan media. Ya, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Rahab dari Metro TV. Menindaklanjuti ada pernyataan Dian. Ya. Waktu kami ke Solo, pas putusan itu dibacakan, putusan itu dibacakan bahwa Dian Anggrego itu mengatakan bahwa ada 2 laporan yang diperiksa oleh BK. Pertama adalah masih tidak percaya. Yang kedua ada pengaduan dari masyarakat. Kalau memang secara hukum seperti itu Pak Pino, ada amar putusan, itu bukan pengadilan ya, menurut saya. Tapi mereka adalah risalah rekomendasi. Kalau amar putusan itu kan biasanya identik dengan pengadilan ya. Saya juga secara hukum saya nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua kepada Pak Dodi, sejauh ini sejak keluarnya rekomendasi itu, apakah fasilitas sebagai ketua DPR sudah ditarik seperti mobil dinas atau rumah dinas, atau kemarin saya lihat yang memimpin sidang bukan Pak Dodi lagi, yang memimpin sidang adalah wakil ketua kemarin waktu RP Ejen di sana. Demikian saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya. Memang saudara Gerindra karena kami ketua DPRD Solo, nah, ada 2 pengaduan. Ya, yang pertama mosi tidak percaya pada tanggal 4 Juni. Ya, pada 4 Juni dan ditindaklanjuti oleh PK pada tanggal 6 Juli. Seharusnya tata bercara, ya, PK ini berkewajiban ya, memberikan surat secara tertulis kepada saudara Gerindra dan kepada fraksi Gerindra. Nah, 14 hari setelahnya, namun saudara Gerindra tidak menerima bahwa itu tidak ada suratnya menyatakan itu ditindaklanjuti. Fraksi Gerindra menerima, tapi diterima pada tanggal 18 Agustus. Tentang masih dari 44 hari rentang waktunya. Seharusnya berkaitan tata bercara 14 hari kewajiban PK itu diberitahukan kepada saudara Dodi, kemudian kepada fraksi Gerindra. Kemudian yang kedua, ya, pada tanggal 6 Juli ada pengaduan masyarakat tentang intervensi ke lembaga lain dan PK memutuskan ditindaklanjuti pada tanggal 12 Juli. Tapi pemberitahuan kepada fraksi juga tanggal 18 Agustus dan saudara Gerindra tidak juga menerima pemberitahuan. Berkaitan dengan mosi, nah, kita baca di putusan itu tidak terbukti sama sekali. Ya. Namun berkaitan dengan laporan masyarakat, ya, kami menganalisa ini sama sekali tidak ada kaitan dengan jabatan ketua DPRD.
Karena kejadiannya sebelum Dodi Hendra sebagai ketua DPRD pada tahun 2020. Ya. Jadi ya maka kami katakan ya Tuhan itu Maha Penolong sebetulnya. Selalu menunjukkan kebenarannya itu. Sehingga ya kalau saya mengatakan BK sudah lengah, teledor sehingga tidak membuat amar putusan pada putusannya. Ya, mungkin lebih jelasnya kita minta Saudara Bidong jelaskan tentang tata beracara ini. Silakan. Jadi BK itu dalam melakukan mulai dari penerimaan pengaduan, melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi, pemeriksaan dan persidangan itu diatur di dalam peraturan DPRD Kabupaten Solo nomor 3 2019 tentang tata beracara, pelaksanaan tugas dan wewenang badan kehormatan. Nah, putusan ini lahir dari sebuah proses pemeriksaan dan persidangan. Seperti apa persidangannya? Hampir mirip dengan persidangan di perkara perdata. 5 anggota BK ini sebagai hakim, bahkan kita panggil dia sebagai yang mulia. Hadir sebagai pengadu, ada juga pengadu, ada juga saksi, ada juga ahli. Nah, dalam tata beracara itu disebutkan putusan BK dalam perkara pengaduan harus memuat A. Kepala putusan yang berbunyi demi kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bisa cek itu ada itu. B. Identitas teradu. C. Ringkasan pengaduan. D. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan pengadu dan teradu. E. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian. F. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan. G. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan. H. Amar putusan. I. Hari dan tanggal putusan. Dan J. Nama tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan. Jadi putusan BK itu sudah diatur apa saja yang harus dimuatnya, mulai dari kepala putusan, demi kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sampai tanda tangan oleh unsur. Jadi amar putusan di bagian H di sini. Nah oleh karena itu ini diatur dalam tata beracara